Pada tanggal 6 Agustus tahun 1897, sebuah unit Korps Marehausi menyerang bentang kota Sukun, dekat Sigli, dan membunuh lebih dari 57 orang Aceh. Hanya beberapa menit kemudian setelah aksi mereka berpose seraya menginjak mayat para syuhada Aceh untuk foto, berita kemenangan segera dikirim ke Batavia dan Belanda. Korps Marsose Serdadu Pribumi Pelayan Ratu Belanda. Korps Marehausi Teefut di Indonesia dikenal sebagai Marsose, adalah satuan militer yang dibentuk pada masa kolonial Hindia Belanda oleh KNIL, tentara kolonial, sebagai tanggapan taktis terhadap perlawanan gerilya di Aceh. Korps ini tidak ada ikatan dengan Koninjik Marehausi di Belanda. Marsose ditugaskan di Hindia Belanda, antara lain dalam pertempuran melawan Sisingamangaraja 12 di Sumatera Utara, yang pada tahun 1907 berhasil mengalahkan dan menewaskan Sisingamangaraja 12. Pada Perang Aceh, Marsose dapat menguasai pegunungan dan hutan rimba raya di Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Latar belakang Perang Aceh yang sangat merugikan Belanda. Perang di Jalan Allah Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1912, oleh Ibrahim Alfian. Pada tahun 1873 dimulailah Perang Dahsyat Rakyat Aceh melawan pendudukan Belanda. Seperti yang diceritakan Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Perang di Jalan Allah, Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1912. Perang Aceh menghasilkan begitu banyak korban jiwa kepada kedua belah pihak. Bukan cuma sekadar pasukan vs pasukan, tapi juga terjadi pembantaian demi pembantaian penduduk sipil oleh tentara kolonial Belanda. Di pihak penjajah Belanda sendiri juga, jumlah korban yang membengkak akibat banyak pasukan yang berperang, tak memiliki kecakapan untuk berperang. Atau bisa dikatakan, angka mati sia-sia juga tinggi terjadi di Perang Aceh. Salah satu alasan mengapa begitu banyak korban jiwa dan begitu dahsyatnya perang, karena di perang ini, teknik gerilya digunakan begitu sempurna oleh pasukan Aceh kala menghadapi pasukan Belanda. Yana Wulandari, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya dalam tulisannya berjudul Satuan Korps Mareskause di Aceh tahun-tahun 1890 sampai tahun 1930, membenarkan serangkaian serangan gerilya tersebut. Sampai-sampai, dalam Perang Aceh, Belanda tak begitu banyak memberikan perlawanan berarti. Pasukan Belanda bagaikan dikepung prajurit-prajurit gerilyawan Aceh yang sukar untuk dilacak. Belum lagi ditambah keadaan geografis Aceh yang berbukit, banyak sungai, dan banyak pegunungan serta hutan membuat pasukan gerilyawan Aceh makin sulit dilacak pasukan Belanda. Akibatnya, Belanda hanya bisa mempertahankan wilayahnya saja, dalam luas wilayah sebesar 74 km persegi. Artinya, Belanda hanya mampu menguasai Kutaraja, Keraton, dan Masjid Raya Aceh saja. Di luar itu, Belanda tak memiliki kuasa apapun. Belanda dikepung pasukan gerilyawan Aceh, dan hal ini pula yang justru menguntungkan pasukan Aceh. Musuh mereka, yakni Belanda bagaikan digiring di satu titik pertempuran saja. Sehingga memudahkan para gerilyawan Aceh untuk melakukan serangan taktis yang menghasilkan efek yang besar. Pada awal peperangan Belanda menggunakan strategi Gecocentrer Delini, atau pola bertahan yang sangat konvensional. Dari serangkaian kegagalan yang dialami Belanda, mereka memutuskan untuk menggunakan cara penaklukan berbeda daripada yang pernah mereka. Christiaan Snoeck Gronje, Occupation Professor, Author, Spi, Colonial Advisor. Belanda akhirnya mempekerjakan seorang antropolog untuk meneliti perihal masyarakat Aceh. Ditunjuklah seorang bernama Snoeck Gronje, seorang antropolog untuk memata-matai dan memetakan masyarakat Aceh yang sukar dikalahkan dalam peperangan. Salah satu tugas Gronje adalah menyelidiki lebih dalam kondisi sosial budaya masyarakat Aceh agar Belanda dapat masuk dan menguasai masyarakat Aceh. Hasil penelitian Snoeck Gronje terkait Perang Aceh dan Islam di Indonesia yang telah dibukukan antara lain The Aceh-nese yang diterjemahkan dengan judul Aceh di Mata Kolonialis. Snoeck Gronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda tahun 1889 sampai tahun 1936.
Usulan strategis Noakhur Gronje kepada Gubernur Militer Belanda Johannes Benedictus van Heuts adalah, supaya golongan Kemala, yaitu Sultan yang berkedudukan di Kemala, dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu. Tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Besar. Menunjukkan, pura-pura, berniat baik Belanda kepada rakyat Aceh. Dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ternyata siasat Dr. Noakhur Gronje diterima oleh Van Heuts yang menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh, tahun 1898 sampai tahun 1904. Kemudian Dr. Noakhur Gronje diangkat sebagai penasihatnya. Latar belakang pembentukan pasukan Marsose. Muhammad Syarif atau Arif, pencetus pembentukan Korps Marsose. Selanjutnya dalam serangkaian cara untuk menguasai Aceh, atas usul dari seorang Minangkabau bernama Muhammad Syarif atau Muhammad Arif, seorang kepala kejaksaan di Kutaraja, Banda Aceh sekarang. Putra Minang ini mencetuskan pembentukan korps pasukan khusus yang dibentuk untuk menghadapi gerilyawan Aceh. Syarif sendiri merupakan seorang pribumi yang pro terhadap Belanda. Ia memberikan usulannya tersebut pada gubernur militer Belanda di Aceh, Jenderal Van Ten, dan juga kepada Kepala Staf Militer JB Van Heuts untuk membentuk sebuah unit-unit tempur kecil infanteri yang memiliki mobilitas tinggi. Pasukan ini tentunya pasukan anti-gerilya. Pada tahun 1889, Komando Tentara Belanda di Aceh sudah menyusun 2 detasemen pengawalan mobil yang memiliki kemampuan anti-gerilya. Dari usulan tersebut, konsep pasukan itu lalu dimatangkan lagi hingga akhirnya dibentuk sebuah pasukan elit bernama Pasukan Marsose atau dikenal pula dengan sebutan Korps Marescausse yang didirikan pada tanggal 2 April tahun 1890, dan tercatat dalam sebuah surat keputusan yang ditandatangani Ratu Belanda yang berjudul Stadsblad van Nederlands-Indië. Korps ini bukan sembarang korps, Marsose adalah pasukan pilihan dari berbagai kesatuan KNIL. Mereka tak lain adalah pasukan tentara bayaran berdarah dingin yang anggotanya merupakan pribumi. Hanya pimpinannya saja yang berdarah Belanda. Pasukan Marsose yang akhirnya membuktikan diri sebagai pasukan elit karena beberapa tugas berat yang sulit dilakukan serdadu KNIL biasa berhasil mereka selesaikan. Ciri khas serdadu Marsose. Marsose adalah pasukan gerak cepat dengan seragam hijau dengan tanda garis bengkok warna merah pada lengan dan leher terdapat garis merah. Setiap unit Marsose terdiri dari 20 orang dengan dipimpin seorang sersan Belanda yang dibantu seorang kopral pribumi. Setiap pasukan biasanya terdiri dari satu peleton yang terdiri dari 40 orang dan dipimpin seorang letnan Belanda. Serdadu Marsose adalah kebanggaan Belanda. Mereka adalah bawahan yang mumpuni. HC Zengraaf dalam GACR. Secara keseluruhan, Korps Marsose terdiri dari 1.200 orang dari berbagai bangsa, terdiri orang-orang Belanda, Perancis, Swiss, Belgia, Afrika, Ambon, Manado, Jawa, juga beberapa orang Nias dan Timor. Pasukan ini, selain dipersenjatai karaben, juga dipersenjatai dengan senjata tradisional seperti klewang, rencong dan sebagainya. Mereka tidak tergantung pada angkutan militer dan biasa berjalan kaki. Mereka tidak bergantung pada jalur suplai logistik. Hal ini sangat berguna dalam perang jarak dekat, man-to-man, seperti yang dilakukan para gerilyawan pribumi. Marsose berusaha mengikuti gaya berperang ini karena gerilya kaum gerilyawan begitu efektif menggempur KNIL yang biasa menang dalam front besar namun repot ketika diserang mendadak. Pasukan ini tentunya terlatih dalam peperangan di hutan menghadapi serangan gerilyawan. Keunggulan yang ditawarkan oleh pasukan ini adalah karena mereka pribumi yang dilatih khusus, mereka akan lebih mengenal musuh mereka yakni sesama pribumi. Artinya, bisa dikatakan, Korps Marsose ini ditugaskan untuk membunuh saudara sebangsa mereka sendiri. Dengan peralatan canggih di zamannya dan gaji besar, pasukan Marsose dikenal sebagai pasukan elit berdarah dingin. Marsose, dalam banyak catatan, lebih banyak melakukan tugasnya sebagai pasukan kontra gerilya di Aceh dan Tanah Batak.
Dua daerah itu sangatlah sulit dikuasai pemerintah kolonial hingga awal abad 20. Marsose dalam jumlah besar dibutuhkan di sana untuk waktu tugas yang lama. Bahkan setelah perang melawan orang-orang Batak di pedalaman Sumatera dan Aceh itu berakhir, perlawanan kecil kadang masih terjadi. Seperti dialami bekas Komandan Marsose, Letnan Kolonel WBJ Asepens, yang tertusuk rencong orang Aceh. Marsose sebenarnya tidak hanya ditugaskan di dua daerah itu, tapi juga di beberapa tempat seperti di Kepulauan Nusa Tenggara juga Sulawesi, walau dengan personil yang tidak terlalu banyak. Cerita kekejamanan pasukan Marsose lebih banyak terjadi di Aceh saja dan Tanah Gayo saja. Pasukan khusus Marsose itu bernama Kolone Macan. Kehadiran Marsose sebagai pasukan khusus yang sedemikian handal itu, rupanya masih dirasa belum cukup oleh petinggi militer Belanda. Perwira-perwira Belanda itu membentuk lagi sebuah unit di dalam pasukan Marsose bernama Kolone Macan. Seperti halnya Marsose, Kolone Macan juga dipimpin oleh perwira-perwira dari orang-orang Eropa. Salah satunya adalah perwira asal Swiss bernama Hans Christoffel. Dia sangat tersohor karena berjasa kepada pemerintah kolonial dalam peperangan di Sumatera bagian utara itu. Dia membentuk pasukan khusus baru lagi, di mana anggotanya adalah anggota-anggota Marsose yang terpilih. Ada perwira Marsose yang lebih tinggi pangkatnya dibanding Christoffel, Kapten, kelak Letnan Kolonel, Sepens. Setelah lewati berbagai pertimbangan, pembuat kebijakan militer Belanda sampai pada kesimpulan, pekerjaan algojo yang sadistis tidaklah cocok bagi Sepens, walaupun Sepens tergolong orang bersedia mengerjakan tugas militer yang berat sekalipun seperti bertempur berhari-hari dalam hutan. Di mata pembuat kebijakan itu, Christoffel dianggap lebih cocok untuk memimpin sekelompok algojo. Akhirnya Christoffel diberangkatkan ke Cimahi, di mana berdiri sebuah garnisun pasukan Belanda di sana. Di sini Christoffel bertemu dengan banyak Marsose kawakan dan memiliki pengalaman bertempur di Aceh. Keberadaan mereka di Cimahi adalah dalam rangka istirahat setelah peperangan berat di Aceh selama berbulan-bulan. Dia menghimpun anggota Marsose yang beringas, jago berkelahi. Pasukan ini dinamakan Kolone Macan. Pasukan ini dilatih oleh Christoffel di garnisun Cimahi. Pakaian mereka berwarna hijau kelabu yang kerah bajunya terdapat dua lambing jari berdarah. Tentu saja ikat leher warna merah agar nampak lebih-lebih menyeramkan. Mereka dikenal sebagai pasukan yang menyeramkan dengan julukan, pembunuh berdarah dingin. Ekspedisi pasukan Marsose ke Lem Melotang Segempang. Setelah beristirahat dalam waktu yang lama, para Marsose itu merasa ingin kembali berperang di Aceh lagi. Dunia Marsose jelas bukan dunia tangsi yang damai. Dunia mereka adalah peperangan dalam hutan, seperti di Aceh. Selama di Tangsi Cimahi yang damai itu, para Marsose itu juga diberikan teori peperangan, namun hal itu kurang direspon oleh Marsose yang berpendidikan rendah. Mereka tidak butuh teori dalam peperangan, melainkan pertempuran. Wajar bila teori perang itu tidak sekalipun dicerna prajurit Marsose. Mereka lebih tahu dan senang bertempur. Rutinitas lain yang mereka benci di Tangsi adalah beberapa kali dalam sehari harus apel. Latihan Marsose bukanlah menembakkan senapan, melainkan memainkan kelewang. Di Cimahi, Christoffel mengambil beberapa komandan brigade yang biasanya berpangkat sersan terbaik Marsose. Mereka yang bosan hidup di garnisun jelas menjadi prioritasnya. Pasukan ini terdiri dari 12 brigade Marsose yang sudah dilatih lagi di Cimahi. Betapa terlatihnya mereka sekarang. Barisan depan pasukan Kolone Macan adalah para Marsose Jejaka. Jelas mereka bisa lebih leluasa bertempur karena tidak akan memikirkan anak istrinya. Cara kerja pasukan ini lebih kejam dari Marsose sebelumnya. Mereka melakukan eksekusi di tempat. Hal ini tergolong gila, seperti yang dirasakan salah seorang komandan Marsose Skriwanek. Walau dia tergolong kasar, namun dia melihat cara kerja Kolone Macan. Dirasa oleh perwira itu, benar-benar keterlaluan ketika melakukan sweeping. Mereka membersihkan gerakan gerilyawan perlawanan rakyat dengan kejam sejak dari dataran rendah. Mereka lakukan kerja mereka dengan singkat dan tuntas. Reaksi keras atas cara kerja Kolone Macan muncul juga dari kalangan militer Belanda sendiri. Peperangan yang mereka jalankan di Aceh terbilang keterlaluan.
Reaksi ini datang dari perwira Belanda yang bukan berlatar belakang dari tentara bayaran. Akhirnya komando atas daerah Aceh diganti dari Van Dalen kepada Swart. Karena hal pergantian komando itu, cara kejam Kolonel Macan perlahan dihilangkan. Pasukan yang pernah dilatih dan dipimpin oleh Christoffel itu kemudian beralih komando pada Van der Vlek. Komandan baru ini, seperti tuntutan sebagian perwira Belanda yang benci kebengisan Van Dalen dan Christoffel, mulai merubah sifat pasukan Kolonel Macan. Pasukan ini lama-lama menghilang dan hanya menjadi marsose biasa. Kolonel Macan adalah bagian terkejam dari korps bernama marsose dan hanya terjun di front Aceh saja. Pemerintah kolonial rupanya tidak menginginkan adalah sepasukan algojo terorganisir. Bagi pemerintah kolonial, cukup hanya marsose saja pasukan terkejam yang mereka miliki. Bagaimanapun perlawanan terhadap kebijakan kolonial tidak bisa ditebak kapan terjadinya dan pasukan Belanda pimpinan Van Dalen. Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1904. Letnan Jenderal G.C.E. Van Daelen salah satu pemimpin marsose yang paling kejam. Selama memimpin Long March selama 163 hari, dia memerintahkan membakar kampung, membunuh wanita dan anak-anak. Akhir korps marsose, tugu kehormatan yang dibangun oleh tuan-tuan pemilik kebun planters di Sumatera Timur dahulu untuk menghormati ulang tahun korps marsose ke-40 tahun, 1930, di Aceh. Pada tahun 1930 pula pasukan marsose di Indonesia dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Akibat kekejaman di luar batas kemanusiaan, korps marsose akhirnya dibubarkan oleh Belanda sendiri. Kisah marsose sejarahnya setelah Perang Aceh berlalu hilang. Pada tahun 1930 pasukan marsose di Indonesia resmi dibubarkan. Akibatnya pasukan Belanda taringnya yang tajam seperti pada saat Perang Aceh, dengan mudah ditaklukkan oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua. Warisan sejarah marsose, tradisi pasukan khusus Belanda di Indonesia dihidupkan kembali oleh putra Letkol WBJ Sepens yakni Kapten W.J. Sepens ketika tentara Belanda mendarat pada tahun 1945. Kapten Sepens mengembangkan gagasannya untuk membentuk pasukan khusus, Speciale Troepen, sehingga pimpinan KNIL menyetujuinya dengan mendirikan Depot Speciale Troepen, DST, pada tanggal 15 Juli tahun 1946. Pasukan DST yang berciri khas berbaret hijau ini dikomandoi oleh Kapten W.J. Sepens. Personelnya juga direkrut dari berbagai suku dan bangsa. Pasukan ini diberi pelatihan strategi dan taktik pasukan komando di berbagai tempat mulai dari Polonia, Kalibata hingga akhirnya di Batu Jajar, Bandung. Lalu pada tanggal 20 Juli tahun 1946 Komandan DST diserah terimakan kepada Westerling. Sekarang tempat latihan pasukan DST di Batu Jajar digunakan untuk melatih anggota Kopassus, pasukan elite TNI AD.